Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Warjo TV Channel pada kesempatan hari ini ya. Hari ini kebetulan tanggal 8 Juli tahun 2022 dan masih jumpa saya di sini di Warjo TV Channel. Eh, saya kebetulan masih ada di Amerika Serikat pada kesempatan ini dan di Amerika sekarang ini bagi yang muslim melaksanakan sholat eh, Idul Adha tadi ya dan kita sama-sama melaksanakan sholat tadi pagi ya secara bersama-sama. Nah, saya tidak akan membicarakan ya bagaimana suasana sholat Idul Adha ya yang ada di Amerika Serikat pada kesempatan ini, tetapi saya akan membahas mengenai rahasia sukses belajar di luar negeri. Apapun itu, apakah dia belajar di postgraduate atau belajar di undergraduate ya atau bahkan kesempatan belajar lain ya yang kesempatan belajar itu juga mengharuskan kita belajar secara sungguh-sungguh untuk mencapai goal atau target tertentu ya. Sebagaimana yang saya sedang jalani ini, yang saya jalani adalah merupakan program postgraduate yang dilaksanakan di Amerika Serikat melalui program SUSI for Scholar ya, US on USA Foreign Policy. Ini sebuah program full beasiswa yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat yang dipilih hanya orang-orang tertentu saja yang satu negara itu satu ya. Kebetulan saya setelah melalui proses yang dilaksanakan oleh panitia SUSI for Scholar ya dari pihak kedutaan Amerika Serikat yang ada di Indonesia, demikian bekerja sama dengan pihak pemerintah yang menangani masalah ini ya, Kementerian Dalam Negeri dan universitas yang ikut terlibat, yaitu dalam kaitan ini USA Foreign Policy itu di bawah naungan pembelajaran itu di Departemen Ilmu Politik atau International Relation ya, University of Delaware. Jadi ini sebuah program yang mengharuskan kita untuk push dan banyak ditempa ya untuk mengikuti berbagai aktivitas masuk kelas setiap hari ya, diberikan tugas-tugas untuk menganalisis berbagai isu-isu yang ada terkait dengan USA Foreign Policy, mengunjungi berbagai institusi yang terkait dengan itu ya, misalnya dengan pengalaman-pengalaman security FBI gitu untuk kaitan dengan USA Foreign Policy. Demikian juga lembaga-lembaga internasional seperti PBB yang kita akan berada di New York dalam waktu dekat ini. Dan demikian juga terkait dengan isu-isu yang dikemukakan seperti dengan civil war and USA Foreign Policy. Nah, itu beberapa isu yang kami lakukan dan saya juga terlibat proyek untuk penulisan buku di dalam SUSI for Scholar on USA Foreign Policy ini. Nah, tentu saja, saudara sekalian, pecinta Warjo TV, tidak mudah ya untuk bisa bagaimana kita sukses, berhasil di dalam belajar ya, yang tadi saya sebutkan, apakah di postgraduate atau undergraduate atau postgraduate gitu. Masing-masing punya tantangan tersendiri gitu. Nah, pengalaman saya belajar di luar negara dan kemudian juga mensikapi berbagai persoalan itu tentu harus ada langkah-langkah tentu. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan beberapa rahasia. Insya Allah kita akan sukses jika kemudian kita melaksanakan rahasia ini. Karena kebetulan ya program SUSI Post Scholar ini di samping kita belajar full dalam bahasa Inggris, juga kita bertemu dengan berbagai pakar di bidangnya itu. Dan kebetulan karena representasi atau perwakilan dari negara itu satu, maka kita akan banyak berkomunikasi dengan mereka, baik di kelas ataupun di luar kelas, yang tentu saja latar belakang pendidikan, demikian juga latar belakang budaya itu kita berbeda, dan tentu saja kita harus bisa mensikapi ini sehingga kita bisa untuk berhasil. Nah, rahasia yang pertama tentu saja yang berdasarkan pengalaman yang saya lakukan adalah ya tentu kita pertama kita harus sehat ya.
Itu kunci utama ya, kita harus sehat gitu. Nah, untuk program Sipos Scholar yang kami jalani ini memang sehat merupakan kata wajib, ya. Dari jauh, sudah disampaikan oleh pihak panitia, walaupun kita lulus ya di dalam, program ini ditetapkan sebagai perwakilan negara, tetapi ya, jika kita nah kebetulan karena ini masih masa-masa Covid, waktu itu disampaikan, jika kita tidak sehat dan, terinfeksi atau katakanlah dinyatakan, positif, maka kita tidak bisa mengikuti ini, gitu. Ya jadi saya juga, dan juga partisipan lain itu juga mengurus surat kesehatan itu dan, harus dinyatakan negatif sehingga kemudian bisa mengikuti ini. Sampai di Amerika juga demikian, ketat ya. Kami sampainya ya di Delaware di tempat, hotel ya sebelum memasuki, perkuliahan itu juga harus, mengikuti tes ya, tes, COVID-19 ya, untuk menjaga kesehatan kita. Sudah beberapa kali tercatat saya kalau tidak silap ini saya sudah, 5 kali ya untuk mengikuti tes, COVID ini dan alhamdulillah, dinyatakan, selalu, negatif. Tentu saja persyaratan utama itu adalah kita harus menjaga kesehatan. Terus sekalian, ya yang mengikuti program postgraduate ataupun graduate dan undergraduate, tentu harus menjaga kesehatan. Ya, alhamdulillah sebelum, masuk kelas biasanya saya selalu habis sholat subuh ya, saya selalu keliling, ya, menggerakkan badan, paling tidak walaupun jalan kaki, beberapa menit kita harus jalankan, sehingga itu akan menambah insya Allah daya tahan tubuh kita gitu. Tidur yang cukup, ya, berbagai persoalan terutama kita yang, belum terbiasa dengan suasana di Amerika, biasanya kita masih terbawa suasana di asal negara kita, ya. Misalnya itu proses jet lag, itu harus, kita sesuaikan, ya. Sehingga kemudian itu tidak mengganggu jadwal, tidur kita ataupun, kesehatan kita, gitu. Jadi perlu kita sesuaikan untuk itu. Jadi kesehatan harus kita, utamakan. Makanlah makan-makan yang sehat ya, karena kebetulan fasilitas untuk Sipos Scholar ini, demikian banyak ya, baik sisi makanannya itu ya di tempat saya tinggal ini di hotel Homewood Suite, Hotel, itu selalu disediakan madu ya, saya selalu makan madu dan, makan makanan sehat lain. Mudah-mudahan itu insya Allah kita akan, bisa menjalani itu. Yang kedua tentu, syaratnya itu adalah ya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya. Insya Allah kita beragama, banyak-banyaklah berdoa agar selalu kita diberikan keselamatan kesehatan. Karena, dalam program yang saya jalani ini bukan saja di satu state ya, tetapi juga melintasi berbagai state ya. Di, Philadelphia, demikian juga di Delaware ya, demikian juga di Pennsylvania gitu. Dan, juga di New York dan beberapa, tempat-tempat yang lain ya, dan itu dilakukan secara berjadwal. Jadi memang ya itu sesuatu yang harus kita ikuti gitu. Syarat apa lagi yang perlu kita, lakukan? Yang pertama tentu pandai-pandailah kita untuk bisa mengikuti pelajaran. Saran saya, kalau kita yang memang, belum terbiasa untuk masuk kelas gitu ya, usahakan datang jangan sampai terlambat. Ambil waktu duduk di depan di kelas. Saya ya berusaha karena memang telinga ini harus kita biasakan dengan pengucapan ya bahasa asing, terutama dari, narasumber ataupun, profesor yang mengajarkan di kelas kita. Saya berusaha duduk di depan biar supaya terbiasa gitu, mendengarkan setiap perkataan gitu ya. Kadang-kadang slang, bahasa yang diucapkan karena kita berbeda budaya, berbeda pengucapan, saya harus mendengar lebih lama. Kalau duduk di belakang, saya khawatir saya tidak bisa, menyesuaikan gitu. Apalagi kalau di belakang biasanya teman kanan kiri, sedikit mungkin juga atau banyak mengganggu atau kita tidak terkonsentrasi. Tapi kalau duduk di depan, kita biasanya bisa lebih fokus gitu ya. Kita mencatat lebih mudah dan mendengarkan insya Allah lebih, bisa diterima. Yang ketiga atau, keempat ya, syaratnya adalah, rajin-rajinlah untuk, ke perpustakaan gitu ya. Jadi memang, kita memang dibiayai, tetapi biaya tersebut, kita cukupkan untuk hal-hal yang perlu saja.
Universitas biasanya tempat kita belajar itu sudah menyediakan berbagai fasilitas, termasuk buku-buku dan keperluan lain yang terkait dengan itu. Saya sering ke perpustakaan, tujuannya adalah satu, mengurangi biaya gitu. Karena tuntutan untuk misalnya mengerjakan tugas, kita harus mencari biaya lebih misalnya kalau dokumen dan seterusnya, buku-buku, maka cara terbaik kita ya harus di perpustakaan, ya. Perpustakaan biasanya dimanapun ya, apalagi di Amerika itu menyediakan banyak buku-buku yang kita perlukan. Nah, Anda bisa lihat itu ya, ini buku-buku yang saya pinjam dari perpustakaan. Wah, ini tebal-tebal ya. Nah, itu enaknya kita kalau di perpustakaan sumbernya banyak dan bukunya biasanya bagus-bagus, tebal-tebal gitu. Jarang kita temukan di tempat lain. Kalaupun kita dapat beli, harganya mahal sekali. Biasanya untuk buku seperti ini, itu harganya di sini tertulis sekitar 37,50 dolar. Nah, bayangkan, sekali beli kita seperti itu. Tapi di perpustakaan kita bisa pinjam. Ya. Banyak buku-buku yang kita perlukan pinjam karena pelayanan di fasilitas di perpustakaan sangat baik sekali di Amerika Serikat terutama ya, dan saya yakin juga di negara lain. Perpustakaan sangat membantu kita untuk bisa kita dapatkan untuk memenuhi tugas itu. Ya. Jadi saran saya jangan pinjam satu buku, banyak buku-buku yang terkait ini ya seperti ini juga ini buku-buku yang kita pinjam ya, sehingga kemudian ini memudahkan ya, tebal-tebal seperti ini semua free, tidak bayar, sehingga kita mudah untuk mendapatkannya itu. Dan buku-buku ini diberikan waktu cukup lama biasanya, bisa kita baca ya, kita kumpulkan untuk mengerjakan berbagai tugas dan mencapai tujuan tertentu. Apalagi saya di samping harus mengikuti kegiatan-kegiatan masuk kelas, juga harus mendatangi berbagai institusi politik yang terkait dengan bidang USA Foreign Policy, ya, sehingga harus banyak reference, berdiskusi dengan profesor, berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan itu, untuk menghangatkan suasana. Dan kebetulan saya ada proyek penulisan buku terkait dengan USA Foreign Policy ini. Oleh karena itu tentu membaca menjadi salah satu kunci. Dan sumber-sumber bacaan juga harus banyak. Ya tentu ini juga hal-hal yang perlu kita lakukan. Buku-buku yang seperti ini banyak sekali ya, tebal-tebal, yang insya Allah bukunya bagus-bagus. Saya kebetulan memilih ya. Ini juga perlu kita strategi ya, memilih buku-buku yang kita pilih bukan saja sesuai dengan bidangnya, tetapi ambillah penulis-penulis ya. Biasanya nih yang saya pilih ini penulis yang mendapat banyak hadiah, Pulitzer Prize misalnya gitu ya, buku-buku yang bagus sehingga referensinya pun kita bisa bagus gitu. Ya memang harus pelan-pelan dan sabar karena semua dalam bahasa Inggris, kita harus coba belajar untuk itu. Jadi itu rahasia keempat, kenapa kemudian kita perlu bisa memilih atau meminjam buku di perpustakaan. Di samping mengurangi biaya, yang kedua kita akan banyak mendapatkan sumber gitu ya. Dan ketiga kita bisa interaksi tenang di perpustakaan untuk menambah suasana kita, menyelesaikan pekerjaan lebih mudah. Apalagi ya yang jadi kunci sukses? Satu lagi jangan lupa. Ya, saya selalu berusaha mengintip, mencari kira-kira ada nggak diskon buku di perpustakaan yang biasa mungkin jual atau di tempat toko buku di universitas. Mau tahu salah satunya adalah buku ini. Ini ya. Nah, buku ini sengaja saya beli karena saya mendapatkan informasi ada 30% ya dari harga sebelumnya. Nah, gitu. Ya kalau harga aslinya ini tercatat adalah 30 dolar ya di Amerika Serikat, tapi di Kanada ini ada 20 dolar, sorry ya, di Amerika Serikat, tapi di Kanada misalnya dijual 27 dolar gitu. Apa yang mau saya sampaikan? Buku ini sengaja dilabeli diskon, membantu mahasiswa ya atau siapapun yang datang di toko buku di University of Delaware tempat saya beli ini ya, dan ini menjadi penting ya sebab kita tahu ya buku bermutu tetapi kita bisa mendapatkan lebih murah. Jadi kita ada budget kita yang sedikit ya, kita bisa simpan dulu untuk itu, kita hemat-hemat untuk bisa membeli buku ini. Ini harga bukunya dari 20 dolar ya, saya mendapatkannya itu ini ya, ini masih ada saya buat nih hanya sekitar 14 dolar. Gitu ya. Ya kalau dirupiahkan lumayan juga, tapi karena kita perlu, namanya anak mahasiswa yang sedang belajar ya, saya merasa perlu untuk membelinya dan mendapatkan diskon itu. Ya kalau di perpustakaan sebenarnya juga ada
ya, seperti ini saya juga pinjam di perpustakaan, sama bukunya tapi ini edisi deluxe gitu ya. Ini lebih mahal lagi. Ya, harga bukunya ini sekitar kalau tidak silap saya ini $30 gitu ya. Saya meminjamnya di perpustakaan juga, saya bandingkan juga ya bagaimana kualitasnya juga. Ini juga pengetahuan kita juga terhadap buku yang di perpustakaan dan buku yang kita beli, sehingga kita ada komparasi gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ini juga bisa kita referensikan ketika kita balik ke Indonesia atau jadi bahan pengajaran gitu. Nah, itu strategi ya. Ini sebenarnya strategi ini biasa saya lakukan juga dulu ketika juga sekolah di luar negeri, yang lain atau sedang mengerjakan disertasi dan seterusnya gitu. Nah, saudara sekalian, mudah-mudahan itu bermanfaat ya, pecinta Warjo TV Channel. Rahasia sukses kita untuk belajar di luar negeri mensikapi berbagai persoalan ya. Tentu saja belajar di luar negeri ya, bagi saya secara pribadi terutama di Amerika ini berbeda, karena ya di samping kita penguatan bahasa Inggris, belajar sosial budaya dengan para profesor, dengan lingkungan, dengan sistem yang ada, dengan kawan-kawan dari berbagai negara, wah ini tentu ada persoalan-persoalan yang lain gitu. Nah, sebelum saya tutup channel ini ya, satu rahasia lagi adalah banyakkan komunikasi kita dengan berbagai kelompok masyarakat gitu ya. Biar supaya apa? Membiasakan bahasa kita, membiasakan kita bersosialisasi untuk mengenal budaya. Misal contoh, kalau misalnya pagi habis subuh ya, setelah lari pagi atau jalan pagi, saya biasanya langsung ke tempat sarapan gitu ya. Jadi kita selalu sapa mereka ya, good morning begitu ya. Biasanya mereka senang sekali dan kita pun senang ya mendapat respon seperti itu. Dan itu selalu menjadi budaya di Amerika Serikat terutama, ataupun di berbagai daerah yang lain. Kita selalu harus menyapa, di samping kita saling mengenal budaya, mempererat hubungan, juga menguatkan silaturahmi di antara kita. Dan biasanya kalau kita sudah sering seperti itu, dia akan membantu hal-hal yang biasanya bukan saja terkait dengan makanan, tapi juga dengan isu yang lain, di mana saja. Jadi budayakan kita harus saling menyapa orang ya, excuse me ya, dan seterusnya gitu ya, atau good morning kita harus ucapkan seperti itu. Ini sesuatu yang sangat membantu kita untuk itu, karena dengan silaturahmi yang kuat memudahkan kita untuk mengetahui dan juga mendatangkan rezeki. Jangan lupa itu. Saudara sekalian, pecinta Warjo TV ya, demikian saja rahasia sukses untuk belajar di luar negeri. Mudah-mudahan ini akan membantu kita, siapapun kita yang sedang melaksanakan ini. Selalu menjaga kesehatan dan selalu bersilaturahmi. Insya Allah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar selalu hidup kita mendapat keberkahan. Demikian dari saya, Warjo TV Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.